Di video ini kita akan membahas beberapa soal terkait dengan perilaku konsumen. Oke, kita masuk soal yang pertama. Kita lihat sekilas soalnya. Jadi Fajar itu membeli barang atau mengkonsumsi dua jenis barang, yaitu makanan, food yang kita lambangkan sebagai F, dan pakaian, clothing yang kita lambangkan sebagai C. Fungsi utility-nya U sama dengan F dikalikan dengan C. Harga makanan saat ini PF itu $20, sedangkan harga pakaian PC itu $40. Nah, Fajar ingin mencapai utility atau U sebesar 200. Nah, kita disuruh menjawab 4 pertanyaan di soal satu ini. Yang pertama, kita disuruh menggambar indifference curve U sama dengan 200. Kemudian yang kedua, kita disuruh untuk menggambar budget line. Ada 3 budget line, yaitu saat pendapatan atau I 640, I sama dengan 800, dan I sama dengan 1000. Kemudian yang nomor 3, atas indifference curve, kemudian harga makanan, kemudian harga pakaian tersebut, kita disuruh untuk mencari titik optimumnya. Nanti kita disuruh untuk mencari F optimum berapa dan C optimum berapa. Kemudian kita juga disuruh mencari berapa pendapatan minimal untuk mencapai utility 200 tersebut. Ini masih terkait dengan pertanyaan A dan B tadi. Pertanyaan nomor 4 sama. Kalau nomor 3 tadi secara grafis, yang nomor 4 ini adalah kita disuruh untuk mencari titik optimum secara rumus dalam analisis perilaku konsumen. Oke, kita mulai dengan menggambar kurva indifference curve. U sama dengan tadi rumusnya adalah FC. Kemudian kita disuruh menggambar U sama dengan 200. Jadi F dikalikan C sama dengan 200. Sebenarnya indifference curve ini adalah kombinasi F dan C yang memberikan utility yang sama, yaitu sebesar 200. Jadi nanti secara grafis sumbu X-nya adalah F, food, dan sumbu Y-nya adalah clothing. Di sini kita pakai itu. Oke, kita tentukan dulu titik-titiknya. Kita mencari kombinasi F dan C. Kalau kita masukkan ke dalam rumus U, F dikalikan dengan C itu sama dengan 200. Jadi kita mencari kombinasi titik F dikalikan dengan C itu 200. Oke, kita mulai dari F sama dengan 10, maka C-nya 20. Jadi sebenarnya ini acak. Terserah, angkanya terserah. Semakin banyak semakin bagus. Oke. Kemudian saya kasih 20. Saat F sama dengan 20, maka C-nya 10. Kenapa saya pilih 10? Kenapa saya pilih 20? Karena ini merupakan faktor dari 200. Jadi saya dapat C-nya yang bulat. Oke, jadi sekali lagi kita sudah punya 2 titik. 10 untuk F berarti C-nya 20. F-nya 20 berarti C-nya 10. Kemudian F-nya 25 berarti C-nya 8. F-nya 40, C-nya 5. Dan F-nya 50, C-nya 4. Titik-titik ini kita spread ke grafis, kemudian kita hubungkan. Nah, inilah indifference curve U sama dengan 200. Oke, sekarang kita disuruh untuk menggambar budget line I sama dengan 640. Budget line saat pendapatan 640. Kita ada data harga F, PF sama dengan 20 dan harga C, PC sama dengan 40. Kemudian kita mempunyai fungsi atau persamaan budget line, yaitu I sama dengan PF harga F dikalikan dengan jumlah FF ditambah PC harga C dikalikan dengan jumlah C. Jadi I sama dengan PF dikalikan dengan F ditambah PC dikalikan dengan C. Sebenarnya budget line ini adalah persamaan garis lurus. Jadi kita hanya perlu 2 titik, kita hubungkan dan kita dapat budget line. Untuk memudahkan, kita pakai 2 titik. Titik yang pertama memotong sumbu X, memotong F, dan titik yang kedua memotong sumbu Y, memotong C. Saat memotong F berarti F-nya 0. Saat F-nya 0, kita masukkan ke persamaan budget line tadi. F-nya 0, tinggal 640 sama dengan PC, 40 dikalikan dengan C, maka C-nya adalah 16. Kemudian satu titik lagi saat C sama dengan 0. Dengan serupa kita dapat F sama dengan 32. Kedua titik ini kita hubungkan, kita dapat budget line I sama dengan 640. Oke, dengan cara yang serupa kita bisa menggambar budget line I sama dengan 800. Kita hanya perlu 2 titik. Oke, saat I sama dengan 800,
F-nya 0, maka C-nya kita masukkan ke persamaan tadi 20. Saat C-nya 0, F-nya 40. Kita hubungkan, kita dapat budget line I sama dengan 800. Budget line satu lagi, yaitu budget line I sama dengan 1000 saat pendapatan sama dengan 1000. Nah, dengan proses yang sama, kita dapat 2 titik, yaitu memotong sumbu F, yaitu saat F-nya 0, C-nya adalah 25. Kemudian memotong sumbu Y saat C-nya 0 berarti F-nya 50. Kedua titik ini kita hubungkan, kita dapat budget line I sama dengan 1000. Nah, dari indifference curve yang kita gambar, kemudian ada 3 budget line yang telah kita gambar juga, kita bisa menentukan konsumsi optimal secara grafis. Konsumsi optimal adalah titik singgung antara budget line dengan indifference curve. Nah, kalau di gambar ini titik singgungnya terjadi saat nilai F sama dengan 20, kemudian nilai C sama dengan 10, dan pendapatannya adalah 800 karena titik ini berada dalam budget line I sama dengan 800. Nah, budget line I sama dengan 800 ini sebenarnya menunjukkan anggaran minimum atau uang yang minimum yang bisa mencapai utility U sama dengan 200 tadi. Nah, kenapa kita tidak memilih I sama dengan 1000? Karena kita bisa menggunakan uang atau anggaran yang lebih kecil tetapi bisa mencapai atau menyentuh U sama dengan 200. Nah, kenapa kita tidak memilih pendapatan yang lebih kecil, misalnya I sama dengan 640 kalau di gambar ini? Karena pendapatan atau budget line I sama dengan 640 ini tidak bisa menyentuh atau mencapai U sama dengan 200. Tidak ada titik di sepanjang budget line itu yang bisa menyentuh atau mencapai U sama dengan 200. Jadi sekali lagi, anggaran minimum, uang minimum yang dibelanjakan untuk mencapai utility sama dengan 200 adalah $800. Nah, kita juga bisa menggunakan rumus untuk mengetahui konsumsi optimal kita. Oke, jadi kita lihat satu persatu. Kita mempunyai fungsi utility U sama dengan F dikalikan dengan C. Nah, dari sini kita bisa memperoleh persamaan yang kita sebut sebagai marginal utility dari F dan marginal utility dari C. Marginal utility itu merupakan turunan fungsi U. Marginal utility dari F atau MUF merupakan turunan fungsi U terhadap F. Turunan F dikalikan dengan C terhadap F adalah C. Jadi MUF sama dengan C dan MUC sama dengan F. Nah, kita mempunyai persamaan di kondisi optimal. Ini yang penting. Persamaan di kondisi optimal adalah saat MUF dibagi dengan MUC itu sama dengan PF dibagi dengan PC. Oke, kita masukkan C per F sama dengan PF tadi 20, PC tadi 40. C per F sama dengan 20 per 40, maka F sama dengan 2C. Nah, karena di sini kita tidak mempunyai atau belum mengetahui fungsi pendapatan atau fungsi budget line, pendapatan minimalnya berapa, maka untuk memperoleh titik optimal, persamaan F sama dengan 2C ini kita masukkan ke fungsi utility. Jadi sebenarnya ada dua cara untuk mencapai atau mengetahui konsumsi optimal. Persamaan dari MUF per MUC sama dengan PF per PC ini kita masukkan, hasilnya kita masukkan ke fungsi utility atau ke fungsi budget line. Karena yang kita ditanya adalah budget line, pendapatan minimal yang kita belum tahu, maka hasilnya kita masukkan ke fungsi utility. Jadi F sama dengan 2C, kita masukkan ke utility F kalikan dengan C sama dengan 200 karena kita untuk mencapai utility 200 tadi. F nya kita ganti dengan 2C, kita dapat persamaan 2C kuadrat sama dengan 200 sehingga hasilnya C sama dengan 10 dan F sama dengan 20. Oke, kita masukkan ke fungsi pendapatan atau fungsi budget line, kita dapat I sama dengan 800. Inilah konsumsi optimal kita, yaitu saat F sama dengan 20, C sama dengan 10, dan dengan pendapatan minimal tadi adalah besar 800. Hasilnya sama dengan grafis tadi. Kita juga bisa menggunakan alat bantu website untuk mengecek apakah pekerjaan grafis kita benar atau salah. Kita bisa gunakan desmos.com/kalkulator.
Kemudian kita tuliskan fungsinya. Jadi kalau di sini tidak ada F dan C, jadi F kita ganti dengan X dan C kita ganti dengan Y. Kita tulis dulu fungsi utility-nya XY200. Kemudian fungsi budget lainnya. Kita ada 3 fungsi budget lain tadi. Untuk I sama dengan 640. Kemudian I sama dengan 800. Dan yang terakhir adalah I sama dengan 1000. Oke, dan inilah hasil pekerjaan kita. Jadi yang grafis lengkung ini adalah grafis fungsi utility. Kemudian yang garis lurus adalah budget line kita. Oke, jadi ada 3 budget line, 640, 800, dan 1000. Dan ini adalah titik singgungnya 20,10 sesuai dengan perhitungan kita tadi. Jadi sekali lagi ini adalah untuk mengecek apakah pekerjaan kita benar atau salah. Sekarang kita masuki ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini mirip soal yang pertama. Yang membedakan adalah di sini voucher itu mempunyai pendapatan sebesar 800 dan dia ingin mencapai utility maksimal. Berapa utility maksimal yang bisa dia peroleh? Oke, jadi nanti kita ada 4 pertanyaan di sini. Kita suruh menggambar budget line I sama dengan $800. Kemudian kita disuruh menggambar utility, ada 2 utility yang kita gambar, atau kita menggambar indifference curve, ada 2, yaitu U sama dengan 128 dan U sama dengan 200. Kemudian kita dari gambar kita disuruh untuk menentukan titik optimalnya. F-nya berapa, konsumsi F berapa, konsumsi C berapa, dan berapa utility maksimal yang bisa dicapai dengan uang $800 tadi. Oke. Kemudian yang keempat adalah sama pertanyaan nomor 3. Titik optimum atau konsumsi optimum tetapi dengan menggunakan rumus. Nah, sebenarnya pertanyaan atau soal 1 dan 2 ini menunjukkan bagaimana konsumen itu secara rasional mengambil keputusan untuk mengonsumsi barang dan jasa. Di soal nomor 1 tadi, konsumen itu akan berpikir untuk mencapai utility tertentu dia akan mengeluarkan uang yang sekecil-kecilnya. Dan di soal yang kedua ini cara berpikir konsumen yang rasional yang lain, yaitu dengan anggaran atau uang yang ada konsumen akan mencapai utility yang sebesar-besarnya. Nah, kedua konsep dari konsumen ini, pemikiran konsumen ini sebenarnya adalah bagaimana dia menentukan konsumsi optimumnya. Kita mulai dengan menggambar budget line tadi, I sama dengan 800. Kita telah gambar tadi, kita menentukan 2 titik. Kemudian kedua titik itu kita hubungkan. Jadilah budget line I sama dengan 800. Kemudian kita menggambar utility U sama dengan 128. Fungsi U tadi adalah F dikalikan dengan C, maka kita disuruh menggambar F dikalikan dengan C sama dengan 128. Oke, saya mengambil 3 titik di sini. F-nya adalah merupakan faktor dari 128. Jadi saya mengambil 8, saat F8 C-nya 16. Saat F-nya 16, C-nya 8, dan saat F-nya 32, C-nya 4. Oke. Kalau pasangan ini kita kalikan, kita dapat nilai 128 sesuai dengan nilai utility. Kita hubungkan, dapatlah kita utility U sama dengan 128. Dengan cara yang sama kita menggambar U sama dengan 200. Tadi telah kita gambar. Oke, titik-titik ini kita hubungkan dan kita peroleh U sama dengan 200. Nah, dari budget line yang telah kita gambar dan 2 fungsi utility atau fungsi indifference curve yang telah kita gambar tadi, kita bisa menentukan konsumsi optimal. Sama prinsipnya. Konsumsi optimal merupakan persinggungan antara budget line dengan indifference curve. Di sini titik singgungnya adalah saat F sama dengan 20, C sama dengan 10, dan menjinggung utility U sama dengan 200. Kenapa tidak U sama dengan 128? Karena dengan budget line tadi, dengan uang tadi, konsumen masih bisa mencapai utility yang lebih besar. Oke, di U sama dengan 200. Saat U sama dengan 300 misalnya, itu sudah tidak bisa dicapai oleh budget line. Jadi konsumsi optimalnya, utility maksimalnya yang bisa dicapai adalah U sama dengan 200. Nah, sekarang kita menggunakan rumus untuk menyelesaikan soal ini. Sama, kita tulis dulu fungsi U, kemudian kita mencari MUF dan MUC. Kita tadi telah dapat, dan ini adalah kondisi optimalnya. Kita telah tentukan juga tadi
MUF per MUC sama dengan PF per PC. Oke, kita dapat F sama dengan 2C seperti tadi. Nah, F sama dengan 2C tadi kita substitusikan ke persamaan budget line karena kita disuruh mencari utility kan. Di sini berarti F sama dengan 2C kita masukkan ke fungsi budget line kita, yaitu di budget line I sama dengan 800 tadi. Oke. Berarti 20F ditambah 40C sama dengan 800. F-nya kita ganti dengan 2C, 20 kalikan dengan 2C ditambah 40C sama dengan 800. Kita dapat C sama dengan 10 dan F sama dengan 20. Hasilnya sama dengan di awal tadi. Dan nilai utility-nya kita masukkan saja ke persamaan U sama dengan F dikalikan dengan C. F-nya kita ganti 20, C-nya kita ganti 10, jadi U sama dengan 200. Kita beralih ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 ini pada intinya kita diminta untuk menunjukkan substitution effect dan income effect atas perubahan konsumsi suatu barang akibat perubahan harga barang tersebut. Nah, kalau di kasus ini adalah dua jenis barang yang dikonsumsi oleh Hendra di sini adalah music track dan live music. Oke, alokasi anggaran kedua orang tersebut adalah 30 pounds, kemudian harga musiknya 0,5 untuk track dan live musiknya adalah 1, dan di awal konsumsi optimalnya Hendra mengonsumsi music track sebesar 24 unit. Oke. Kemudian music track harganya menjadi lebih mahal, menjadi $1. Oke, sehingga menyebabkan pergeseran budget line Hendra. Oke, bukan bergeser sebenarnya, berputar. Oke, karena harga live music tidak berubah. Oke, jadi berubah, kemudian ada terjadi konsumsi optimal yang lain. Oke, yang menyebabkan perubahan konsumsi dari music track. Nah, dari perubahan music track ini kita disuruh untuk menentukan mana bagian yang menjadi substitution effect dan mana yang menjadi bagian dari income effect. Oke, kita ulangi lagi teori dalam menentukan substitution effect dan income effect. Oke, langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, buat kurva indifference, kemudian budget line awal, di mana dia bersinggungan, itulah konsumsi optimum awal. Langkah yang kedua, saat harga berubah, budget line berubah. Budget line berubah, kita sesuaikan kurva indifference-nya, dan di mana titik singgungnya, itulah konsumsi optimum setelah harga berubah. Oke, kalau di gambar ini adalah di titik C. Nah, selanjutnya langkah ketiga adalah kita membuat budget line yang sejajar dengan budget line yang baru dan menyinggung indifference curve yang awal. Oke. Jadi sekali lagi, buat budget line yang sejajar dengan budget line baru dan menyinggung kurva indifference awal. Oke, kalau di gambar kita di gambar yang titik-titik. Nah, kemudian kita tentukan titik singgungnya. Titik singgungnya adalah di titik B. Maka perubahan, kalau secara total perubahan konsumsi dari barang satu adalah dari A ke C. Nah, dari A ke C ini kita bisa breakdown menjadi dua. A ke B merupakan substitution effect dan B ke C adalah income effect. Substitution effect itu berada dalam satu indifference curve yang sama, tetapi MRS-nya berbeda. Kalau income effect itu sudah berbeda indifference curve. Oke, sekarang kita aplikasikan ke soal kita. Oke, karena harga music track berubah, maka budget line juga berubah. Ini adalah budget line akhirnya kita. Oke. Jadi kita mempunyai titik konsumsi optimal awal di E1, kemudian titik konsumsi optimal akhir di E2. Perubahannya dari E1 ke E2 ini adalah total effect. Dari 24 ke 12, maka terjadi perubahan konsumsi T itu minus 12. Nah, kita disuruh membreakdown minus 12 ini menjadi substitution effect dan income effect. Nah, untuk menentukan substitution effect, kita harus membuat budget line yang sejajar dengan budget line yang baru dan menyinggung kurva indifference yang awal. Budget line yang sejajar dengan budget line yang baru dan menyinggung I1, maka kita ketemu E bintang. Oke, E bintang ini kalau kita tarik ke garis horizontal, dia nilainya 16.
Jadi 24 ke 16 ini merupakan substitution effect. Berarti nilainya adalah minus 8. Dan 16 ke 2 ini adalah income effect. Jadi nilainya adalah dari 16 ke 12 minus 4. Jadi perubahan total minus 12 tadi kita bisa breakdown substitution effect-nya minus 8 dan income effect-nya minus 4. Kita ke soal yang terakhir, soal nomor 4. Tujuan dari soal yang keempat ini adalah kita diminta untuk menghitung 3 indeks, yaitu Ideal Cost of Living Index, Last Payers Index, dan Past Index. Kita baca dulu soalnya. Rian mengkonsumsi 2 barang tadi sama, food and clothing. Kemudian fungsi utilitasnya adalah sama, U sama dengan FC juga. Nah, pada tahun 90 pendapatan Rian adalah $1.200, harga food dan clothing saat itu adalah $1, masing-masing $1. Nah, pada tahun 2000 harga food itu naik menjadi $2 dan harga clothing juga naik menjadi $3. Nah, tahun 90 kita anggap sebagai tahun dasar. Nah, kita diminta untuk yang pertama menentukan konsumsi optimal tahun 90. Kemudian yang kedua kita disuruh untuk menentukan konsumsi tahun 2000 dengan utility yang sama di tahun 90. Angka 1 dan 2 ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung Ideal Cost of Living Index. Kemudian kita disuruh mencari Last Payers Index dan Past Index dengan konsumsi tahun 2000 yang telah diketahui tersebut, yaitu 750 food dan 500 clothing. Oke, kita mulai. Oke, yang pertama kita diminta untuk menghitung konsumsi optimal tahun 1990. Jadi kita memberikan gambaran secara grafis apa sebenarnya yang diinginkan dari pertanyaan ini. Oke. Nah, si Rian itu mempunyai pendapatan, kemudian harga barang juga sudah diketahui. Maka kita bisa menggambar budget line yang berwarna merah ini. Inilah budget line Rian dengan pendapatan 1.200. Memotong kedua sumbu di 1.200 karena harganya masing-masing $1 tadi. Nah, kita juga mempunyai fungsi indifference curve utility sama dengan F dikalikan dengan C. Oke, utility sama dengan F dikalikan dengan C. Ini adalah beberapa indifference curve U sama dengan FC. Ada 1, 2, 3 dan sebagainya. Masing-masing dengan utility yang berbeda-beda. Nah, kita harus menentukan utility yang indifference curve yang memotong budget line, dan di titik itulah konsumsi optimal kita. Oke, dengan ketentuan tadi, rumus utility sama dengan F dikalikan dengan C. Oke, kita selesaikan dengan rumus. Masih mirip dengan soal yang awal tadi prosesnya. Oke, pertama kita ada rumus utility U sama dengan FC, kita dapat MUFC, kemudian MUC sama dengan F. Kita mempunyai I sama dengan 1.200, PF1, PC1. Kondisi optimal kita ini, MUF per MUC sama dengan PF per PC. Oke, kita masukkan ke tadi, dapat F sama dengan C. Nah, F sama dengan C kita substitusikan ke persamaan budget line, karena kita sudah punya budget line dan kita disuruh untuk menghitung utility maksimal. Maka persamaan tadi kita masukkan ke budget line. Kita tidak masukkan ke utility karena kita belum tahu utility kita. Oke, kita masukkan ke budget line. I sama dengan PFF ditambah PCC. I-nya tadi adalah 1.200, maka persamanya adalah 1.200 sama dengan F ditambah C. F-nya kita gantikan dengan C sesuai dengan kondisi optimal tadi. Maka 2C 1.200, C-nya 600 dan F-nya 600. Dengan utility F dikalikan dengan C berarti 36, 0-nya 4 kali 360.000. Di pertanyaan 3 strip 2 ini kita diminta untuk mencari konsumsi tahun 2000 dengan utility yang sama di tahun 1990. Oke. Nah, titik optimalnya akan berubah karena harga barang F dan C itu berubah. PF sekarang nilainya adalah 2 sesuai dengan di soal tadi, dan PC sama dengan 3. Oke. Utility tahun 90 sebagai dasar kita untuk menghitung adalah U sama dengan 360.000 yang telah kita hitung tadi. Ini adalah gambaran utility U sama dengan 360.000. Nah, di tahun 1990 konsumsi optimalnya adalah 600,600. Oke, dengan budget line yang berwarna merah. Nah, sekarang budget line-nya berubah karena harga PF dan PC juga berubah. Oke.
Slope dari budget line sama dengan PF per PC minus PF per PC. Jadi slope-nya adalah minus 2/3. Mungkin garisnya sekitar kayak gini. Oke. Garis budget line ini kita geser ke kanan sampai dia menyinggung U sama dengan 360.000. Oke, dan inilah titik singgungnya. Dan kita diminta untuk mencari berapa titik singgung ini nilainya, berapa F-nya dan berapa C-nya. Oke, kita selesaikan dengan rumus juga. Oke, jadi U sama dengan FC sesuai dengan tadi, maka UF-nya C dan UC-nya adalah F. PF-nya sekarang adalah 2, PC-nya 3. Kondisi optimal MUF per MUC sama dengan PF per PC. Kita memperoleh persamaan F sama dengan 3/2C. F sama dengan 3/2C ini kita masukkan ke fungsi utility karena kita tidak tahu pendapatan. Yang kita tahu untuk kondisi sekarang ini adalah, yang saat ini adalah utility, yaitu utility sama dengan 360.000. Oke. U sama dengan F dikalikan dengan C. Utility yang kita tuju adalah 360.000. 360.000 sama dengan F dikalikan dengan C. F-nya kita ganti dengan 1,5 C, maka 360.000 sama dengan 1,5 C kuadrat. Kita dapat C-nya 490 dan F-nya sama dengan 735. Inilah konsumsi di tahun 2000 dengan utility yang sama di tahun 1990. Dan inilah resume kita. Oke, konsumsi optimal tahun 1990, foodnya 600, clothingnya 600. Konsumsi 2000 dengan utility sama dengan tahun 1990, foodnya 735, clothingnya 490. Konsumsi optimal tahun 2000 adalah sesuai dengan soal tadi di awal, foodnya 750 dan F-nya dan clothingnya adalah 500. Oke, kemudian kita disuruh mencari indeks. Nah, indeks ini sebenarnya adalah perbandingan nilai barang di tahun T, di tahun yang ditanyakan, dengan nilai barang tersebut di tahun dasar. Oke, kalau nilai barang berarti adalah harga dikalikan dengan quantity. Kalau nilai barang atau nilai konsumsi di tahun tertentu, maka harga yang kita gunakan adalah harga di tahun tertentu itu juga. Kalau nilai konsumsi di tahun dasar adalah harga di tahun dasar. Nah, pertanyaannya adalah berapa key yang digunakan. Nah, berapa key yang digunakan dalam perhitungan ini yang membedakan kita ketiga jenis indeks. Kalau key yang digunakan adalah key yang menghasilkan utility yang sama dengan tahun dasar, maka indeks kita sebut sebagai ideal cost of living index. Kalau key yang digunakan adalah konsumsi di tahun dasar, berarti kita menghasilkan last payers index. Kalau key yang digunakan adalah konsumsi di tahun T, berarti indeks yang kita hasilkan adalah past index. Sekarang kita menghitung yang pertama, ideal cost of living index. Jadi sekali lagi, indeks tadi adalah harga atau nilai konsumsi, nilai barang tahun ini, tahun T, dibagi dengan nilai barang di tahun dasar. Sekarang kita dari nilai barang di tahun T atau nilai sekarang. Oke, P yang kita gunakan berarti P di tahun 2000. Oke, maka untuk food, sekarang karena barangnya ada 2, food, berarti food ditambah clothing. Nilai dari food ditambah clothing. Food saat ini, nilai sekarang dari food adalah harganya 2. Oke, dikalikan dengan 735. 735 karena ideal cost of living, key-nya adalah konsumsi dengan utility yang sama dengan tahun dasar. 735. Ditambah nilai dari clothing. P-nya berapa? P-nya adalah 3. Nilai dari clothing adalah 490. Oke. Kemudian kita bagi dengan harga di tahun dasar. Oke. P-nya menggunakan P tahun 1990. Maka untuk food harganya 1 dan konsumsi di tahun dasar adalah 600. Oke. Ditambah 1 adalah harga C dan konsumsi di tahun dasar adalah 600. Oke, dikalikan dengan 100, maka hasilnya adalah 245. 245 inilah ideal cost of living index. Sekarang ke last payers index. Kalau last payers index, maka key yang digunakan baik itu pembilang maupun
penyebut adalah HI konsumsi di tahun dasar. Yang membedakan sekarang adalah harganya. Oke, jadi kalau last price index berarti untuk nilai konsumsi tahun T itu adalah harga F $2 di tahun 2000 dikalikan dengan konsumsi dasar di tahun dasar 600 ditambah harga C 3 dikalikan dengan konsumsi di tahun dasar 600. Oke, dibagi dengan harganya kita ganti dengan tahun dasar 1 kali 600 ditambah 1 kali 600 kalikan 100 kita dapat angka 250. Inilah last price index. Oke, terakhir kita disuruh untuk mencari pulse index. Ini mirip dengan last price index tadi, yang membedakan adalah HI baik untuk pembilang maupun penyebut, baik untuk penghitungan nilai dari konsumsi saat ini atau tahun T dan nilai konsumsi di tahun dasar itu menggunakan jumlah barang yang dikonsumsi di tahun T, yaitu foodnya 750 dan clothingnya adalah 500. Oke, jadi pulse indexnya adalah 2 kali 750, 2-nya adalah harga PF di tahun 2000 kalikan 750 tambah 3 ini adalah harga C di tahun 2000 kali 500 dibagi 1 kali 750 tambah 1 kali 500. 1 ini adalah harga F dan C di tahun 90. Kalikan dengan 100 kita dapat 240. Maka pulse index kita adalah 240.